Jadi akhirnya gue nonton anime Licorice Recoil, anime yang udah ada di watchlist gue dari kapan tahu dan kayaknya udah busuk. Gue udah nonton dan gue udah tamatin. Jadi gue mau cerita apa yang gue rasakan pas nonton ini anime, atau bahasa kerennya gue mau review anime Licorice Recoil. Gue kayaknya telat banget karena hype-nya entah kapan tahu gitu. Coba gue baru mood nonton ini anime sekarang, jadi gitu suka-suka gue dan lupa dah ya channel-channel gue juga kan jadi upload suka-suka gue dah. Kok gitu dah, pokoknya spoiler warning video ini, spoiler Licorice Recoil. Udah gitu aja, langsung aja gue mulai. Gue mau bahas first half animenya dulu sekaligus ya sinopsis singkat lah cerita Licorice Recoil itu apaan. Licorice Recoil menceritakan organisasi intel di Jepang bernama Licorice yang berisikan perempuan yatim piatu untuk mencegah kejadian apapun yang dapat mengancam keamanan negara seperti serangan teror. Dua MC kita, Takina yang sangat serius dan rajin sama Chisato yang sangat amat happy dan kesannya hidup santai. Takina yang aslinya kerja di kantor pusat bernama Die diberhentikan tugas karena melanggar protokol pada saat misi dan akhirnya dimutasi ke kantor cabang kecil-kecilan di suatu kafe dan ketemu Chisato di sini yang katanya legend banget. Takina kerja di situ biar bisa balik ke kantor pusat, walaupun sebenarnya dia udah nggak bisa balik kerja di kantor pusat karena dia jadi tumbal buat disalah-salahin gitu. Soalnya misinya gagal gitu yang ngebuat Takina pindah itu sebenarnya bukan salah dia sepenuhnya, tapi salah agensinya sendiri di hack sistem komunikasi. Jadi miskom tuh Takina tuh, dan si kantor pusatnya butuh orang yang disalahin. Jadi Takina ditumbalin tuh, dan pada saat itu juga Takina mau gak mau harus ngelakuin itu biar bisa ngambil keputusan cepat di saat komunikasinya terputus sama kantor pusat. Kalau enggak ntar rekannya meninggal di situ. Nah kerjaannya tuh habis itu kan pindah ke kafe gitu. Di kafe itu ya sebenarnya ngurus kafe, bantu daerah sekitar gitu-gitulah. Jadi ada elemen slice of life-nya, tapi di satu sisi job serius mereka itu kesannya jadi mercenary, misalnya jadi bodyguard orang penting. Jujur first impression gue nonton ini anime, kesannya di anime nawarin ya cute girl doing bad acting. Lo dikasih intro cewek-cewek pegang senjata api gitu, oh ini keren nih kelihatannya, dan itu emang gue dapetin. Gue suka actionnya, gue suka tembak-tembakan yang keren, dan gue suka ngeliat cewek-cewek cantiknya. Cuman twistnya tadi kan gue bilang ada bagian slice of life yang ringan, dan buat gue kelemahan cerita Licorice Recoil di first half animenya itu adalah elemen slice of life-nya yang terkesan out of place buat gue pribadi, karena transisi slice of life-nya kerasa aneh yang ngebikin vibe cerita itu rusak buat gue pribadi. Sehingga perasaan gue pribadi pas nonton first half Licorice Recoil, gue nggak tahu ini anime mau ngasih apaan ke gue, vibe ceritanya apa yang ditawarkan. Lu mau nawarin gue anime action, anime gelut, cewek-cewek gelut gitu ya pegang senjata, atau lu mau ngasih anime slice of life cewek-cewek ke gue nggak tahu gitu apa yang gue cari. Gue nggak tahu gue mau nemu apa di first half animenya. Gue nggak masalah kok kalau misalnya anime action dikasih momen ringan slice of life gitu ya, sebenarnya gue suka-suka aja gitu, apalagi kan MC-nya duo cewek cantik gitu, jadi gue nggak masalah dikasih momen cute-nya. Cuman ini anime presentasi slice of life sama vibes action seriusnya rasanya berantakan transisinya gitu, yang ujungnya gue nggak tahu anime ini lagi-lagi vibes-nya apaan sih pas first half animenya itu. Jadi gue nggak tahu ngefeel apaan sih ini anime, mau ngasih anime action atau anime slice of life, gue nggak tahu. Anyway, selanjutnya ngomongin second half animenya. Second half anime itu kerasa jadi turning point cerita di animenya pas ada orang yang dibalik deal-dealan senjata gelap itu bernama Majima muncul. Dan second half buat gue pribadi kerasa turning point karena stakes ceritanya naik banget dan kesannya jauh lebih serius dibandingkan first half-nya. Banyak pertanyaan yang ada di first half anime itu kejawab di sini. Seperti masa lalu Chisato, seorang agent legendaris, kenapa nggak mau pakai peluru yang bisa membunuh musuh yang dia tembak? Ada kejadian apa sih di tower itu? Organisasi Aladdin di bocah apaan? Kenapa ngasih jantung buatan ke Chisato? Dan itu ngebikin ceritanya tambah seru. Tapi gue juga nggak mau ngelupain momen hubungan Chisato sama Takina yang gemesin dan gue suka. Jujur rating gue ke first half sampai first half animenya kelar, atau ya kasarannya sebelum Majima muncul dan dapat screen time yang proper, itu rating gue pribadi 6 dari 10. Dan aslinya gue gak kepikiran buat konten ini anime. Cuma pas Majima muncul, second half animenya muncul, itu oke, gue jadi lumayan suka. Jadi gue pengen ngomongin anime dan gue rasa worth it gue kontenin. Second half animenya menjadi turning point cerita dan vibesnya jauh lebih konsisten dibanding first halfnya. Di second half anime gue beneran full dapat hal yang gue pengenin, yaitu cute girl doing bad acting dengan momen slice of life lucu yang transisi momen serius ke momen slice of life-nya gak kerasa out of place kayak di first half. Selain itu juga ya ada beberapa twist yang gue suka di first half anime yang kejawab di second half animenya, walaupun jujur ya ending animenya buat gue pribadi AKM lah bahasa kasarnya, tapi tetap second halfnya bagus banget dan ngebikin gue suka ini anime. Hingga buat review cerita anime secara keseluruhan, jujur ya di anime punya flow yang banyak banget itu dari sisi cerita, apalagi kalau ngomongin first half ya kesada itu vibesnya berantakan kayak yang gue bilang tadi, yang apa tuh elemen slice of life cute itu sama momen action, momen vibes seriusnya itu transisinya berantakan banget
banget. Jadi gue nggak tahu ini anime mau ngasih apaan. Ini gue bilang bolak-balik karena komplain gue terbesar ke Licorice itu ini. Tapi second halfnya bagus dan bisa nyimbangin momen cute girl doing bad acting sama slice of life santainya yang gue suka. Dan momen cute yang gak terlalu bikin gue risih dibandingkan first halfnya. Overall cerita jujur vibesnya gak konsisten, tapi masih ketolong banget sama second halfnya yang jauh lebih konsisten. Jadi ya udah gue maafin. Hal lainnya yang gue suka dari cerita Licorice Recoil adalah plot point satu nyambung ke plot point lainnya itu dipresentasikan dengan rapih gitu. Jadi ada ini nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini, dan itu mudah dipahami. Dan itu terjadi karena karakternya punya role masing-masing yang kerasa penting buat progres di dalam cerita. Maka dari itu sekalian aja gue bahas review karakter sekalian di sini. Review karakter in general ya, jujur gue ngerasa Licorice Recoil ini pakai karakter yang ada di dalam ceritanya buat anime berapa sih 12-13 episode itu dengan efek in general sih ya, maupun karakter sampingan ataupun 2MC kerasa bagus, walaupun lagi-lagi flow-nya juga mayan. Tapi ya walaupun mayan gak terlalu ngerusak pomor gue sampai bikin gue gak suka sama ini anime. Pokok satu hal yang gue suka dan gue tekanin lagi karena gue udah omongin ini tadi, dari cara karakter di series ini dipakai adalah semua karakter punya fungsinya masing-masing buat plot dan saling nyambung gitu, baik dari duo MC dan semua karakter pendukung semuanya ada koneksi yang jelas hubungannya di dalam cerita. Kayak karakter A, B sampai Z itu ada hubungannya dan punya pengaruh apa sih ke cerita, dan lumayan oke buat anime 13 episode. Terus gak lupa gue mau ngomongin duo MC juga, yaitu Chisato sama Takina. Dan pertama gue mau nyinyirin Chisato terlebih dahulu sebelum gue ngomongin Takina. Dan jujur Chisato gue gak terlalu demen sama karakternya. Gue gak terlalu suka sama dia yang terlalu sering tunjukkan happy dan kesannya selalu ngentengin situasi yang dialami. Walaupun gue tahu sebenarnya karakter dia itu make sense kayak gini, sebenarnya ya dia nggak kelihatan happy juga karena secara keseluruhan karakterisasi Chisato itu dia pakai topeng happy aja, dan sebenarnya make sense kenapa Chisato pakai topeng kayak gini kalau kita ngeliat dari segi penulisan Chisato secara keseluruhan. Cuman ini selera gue nggak suka aja kenapa karakternya kayak gitu. Gue jujur lebih suka Chisato pas momen dia bercanda happy ya itu lepas dan malah menunjukkan momen dia yang lebih serius. Jadi orang ini ternyata bisa serius ya, orang ini ternyata bisa marah. Gue lebih suka kayak gitunya dibandingkan kayak dia kesannya happy doang. Dia serius itu sayangnya coba kelihatan di beberapa episode terakhir sih, yang kesannya sih bagi gue emang aja sih satu kepribadiannya gitu bisa dieksplor lebih jauh. Cuman kayak ya udahlah ya, karena ya intinya sih gue gak debet karena dia ekspresi coba satu doang, happy doang. Gue tahu pasti orang di luar sana ada yang suka sama karakter Chisato yang happy, yang santai, yang chill gini. Cuma gue pribadi gue gak suka gitu loh. Kenapa dia di saat situasi serius sempet-sempetnya bercanda gitu. Gue gak demen sih tipe karakter yang kayak gitu, dan bercanda karena gitu kerasa bikin gue risih aja. Bukan selera gue sih bercanda yang kayak gini. Dan emang Chisato bukan tipe karakter yang gue suka banget sih. Dan jujur karakter yang gue suka banget adalah karakter yang pengen gue bahas selanjutnya, yaitu gue lebih demen MC kita yang lain, yaitu Takina. Gue suka banget sama Takina dari awal dia muncul di dalam cerita sampai tamatnya ini anime. Buat gue Takina karakter yang cocok sama apa yang gue harapin dari first impression gue nonton anime ini. Takina ngasih momen badass yang keren banget, momen dramatis yang emosional, dan momen lucu yang gemesin. Semuanya gue dapat dari Takina. Emang first impression gue dia ini rasanya karakter dikit banget, ditambah muka dia tuh resting bitch face banget, tapi gue demen banget sama dia. Dan segitu aja sih buat review karakter. Dan terakhir yang mau gue review adalah poin terkuat dari anime ini adalah visual dan animasi. Visual yang gue maksud adalah condong ke arah desain karakter yang gue suka banget gambarannya. Obviously gambarannya bagus banget, desain karakternya. Terus anime ini adalah definisi di carry dari animasi, terutama dari scene action. Gue nyebut ini anime di carry animasi bukanlah hal yang buruk, melainkan suatu pujian. Karena ideal ya anime mau genre apapun itu harus di carry animasi, dan Licorice Recoil ini salah satu contoh suatu anime yang bagus karena di carry animasi. Dan gue nggak masalah sama suatu anime di carry sama animasi. Enjoyment gue ke cerita ini anime oke ya, buat gue KKM lah kayak yang gue bilang tadi. Tapi karena ini anime punya animasi yang bagus banget, enjoyment gue jadi naik gitu ngeliat scene-nya. Gue suka tiap kali animasi gelut tembak-tembakan itu keren banget sumpah, kayak pas Chisato ngedarin peluru atau pas Takina nembak-tembak, itu yang bikin gue kagum banget sama ini anime. Beneran puas gue ngeliat ini anime kalau nyari cewek anime cantik dan kuat gelut tembak-tembakan gitu dah. Overall gitu aja dah buat review Licorice secara keseluruhan. Dan penutup dari gue, rating gue ke Licorice kurang lebih 8,5 dari 10 lah buat ini anime. Cerita oke, KKM lah ya, karakter fun, dan animasi visual mantep, bagus banget. Gue kalau merhatiin dari segi cerita doang sih sebenarnya ini anime itu ratingnya sih 6 atau 7 dari 10. Cuman
itu gua naikin sampai jadi 8,5 dari 10 lagi-lagi gara-gara animasi sama visualnya yang bagus. Jujur banget lagi-lagi gua komplain sama cerita Licorice Recoil. Momen slice of life, momen serius, yaitu transisinya agak messy, agak out of place aja, dan baru kerasa konsisten pas second half gitu loh. Jadi di first half ya gua nekenin lagi bolak-balik. Gua nggak tahu ini anime mau ngasih apaan ke gua gitu, dan di second half ya untung itu semua diperbaiki. Tapi dengan segala kekurangan dan kelebihan, gue tetap suka Licorice Recoil lah, main lah, oke lah gitu. Pokok gitu aja, udah, bye.